Kebanyakan orang yang hidupnya berubah secara finansial tidak berubah karena satu keputusan besar. Bukan karena tiba-tiba dapat warisan. Bukan karena satu investasi yang meledak. Bukan karena promosi jabatan yang mengubah segalanya dalam semalam. Mereka berubah karena kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Sampai efeknya terakumulasi menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan kebalikannya juga benar. Kebanyakan orang yang merasa hidupnya tidak maju secara finansial, meski penghasilannya sudah naik, meski sudah berusaha, tidak gagal karena satu keputusan buruk yang besar. Mereka bocor pelan-pelan dari kebiasaan kecil yang salah, yang diulang setiap hari, sampai selisihnya terasa, tapi sumbernya tidak kelihatan. Video ini tentang 7 kebiasaan yang ada di sisi yang benar, yang sederhana, yang tidak butuh modal besar untuk dimulai, dan yang efeknya terasa nyata dalam 6-12 bulan, bukan 20 tahun. Kita mulai dari yang paling mendasar. Kebiasaan 1. Bayar dirimu sendiri. Pertama, sebagian besar orang mengelola keuangan dengan urutan yang terbalik. Terima penghasilan, bayar semua pengeluaran. Kalau ada sisa, tabung. Masalahnya, hampir tidak pernah ada sisa yang cukup. Pengeluaran selalu menemukan cara untuk mengisi ruang yang tersedia. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah sifat alami dari pengeluaran yang tidak dibatasi lebih dulu. Kebiasaan yang berbeda. Di hari yang sama dengan hari gajian, pindahkan dulu sejumlah tertentu ke rekening yang tidak kamu sentuh untuk kebutuhan sehari-hari. Baru sisanya kamu pakai untuk hidup. Bukan menunggu sisa, tapi memastikan ada yang dipindahkan sebelum pengeluaran sempat mengklaim semuanya. Besarnya tidak harus langsung besar. 10% dari penghasilan adalah titik awal yang klasik dan terbukti. Tapi bahkan 5%. Dilakukan konsisten setiap bulan tanpa pengecualian. Jauh lebih baik dari rencana menabung 20% yang tidak pernah terlaksana. Karena selalu menunggu kondisi yang tepat. Otomatiskan, kalau bisa, transfer otomatis yang terjadwal di tanggal gajian, menghilangkan kebutuhan untuk memutuskan setiap bulan. Dan keputusan yang tidak perlu dibuat adalah keputusan yang tidak bisa disabotase. Kebiasaan 3. Terapkan aturan tunggu 24 jam untuk pembelian tidak terencana. Kamu sedang scroll atau jalan-jalan atau buka marketplace dan ada sesuatu yang tiba-tiba terasa perlu. Bukan direncanakan, tapi terasa menarik, terasa relevan, terasa seperti sayang kalau dilewatkan. Ini adalah momen di mana sebagian besar kebocoran finansial terjadi. Bukan dari keputusan yang dipikirkan matang, tapi dari keputusan yang dibuat dalam kondisi impulsif, ketika sistem reward otak sedang aktif dan pikiran rasional belum sempat masuk. Satu kebiasaan yang sederhana, tapi efeknya tidak proporsional kecilnya. Untuk semua pembelian tidak terencana di atas nominal tertentu, misalnya Rp100.000 atau Rp200.000, terapkan aturan tunggu 24 jam. Tutup halaman itu, tinggalkan toko itu, tidur dulu. Kalau 24 jam kemudian, kamu masih menginginkannya dan masih merasa pembelian itu masuk akal, beli. Keputusan itu sudah melewati filter yang lebih jernih. Tapi dalam sebagian besar kasus, sesuatu yang terasa sangat perlu di momen impulsif akan terasa jauh kurang mendesak setelah satu malam. Dan kamu baru saja menghemat uang tanpa merasa tersiksa. Karena keputusannya datang dari kejernihan, bukan dari penekanan. Kebiasaan 4. Audit langganan setiap 3 bulan. Ini adalah kebocoran yang paling senyap dan paling konsisten di era digital. Streaming video, streaming musik, aplikasi produktivitas, gym membership yang tidak pernah dikunjungi, langganan, berita, cloud storage yang kapasitasnya tidak pernah terpakai penuh, newsletter premium, aplikasi meditasi yang dibuka 3 kali di bulan pertama, kemudian tidak pernah lagi, masing-masing kecil. Tapi mereka berjalan otomatis. Tagihan datang tanpa kamu harus memutuskan ulang setiap bulan. Dan itulah tepatnya mengapa mereka tidak pernah dievaluasi. 1 kebiasaan. Setiap
3 bulan. Luangkan 20 menit untuk membuka mutasi rekening atau tagihan kartu kredit dan cari semua pembayaran berulang. Untuk setiap langganan, satu pertanyaan. Apakah aku benar-benar menggunakan ini secara aktif dalam 3 bulan terakhir? Kalau tidak, batalkan, bukan nanti. Sekarang, di sesi yang sama, orang yang melakukan ini secara konsisten hampir selalu menemukan Rp100.000 sampai Rp300.000 per bulan yang bisa dihemat hanya dari langkah ini. Dalam setahun, itu Rp1,2 juta sampai Rp3,6 juta yang kembali ke tanganmu dari sesuatu yang bahkan tidak kamu nikmati. Kebiasaan 5, masak lebih banyak, pesan lebih sedikit. Ini bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah makan di luar atau tidak pernah pesan delivery. Kenikmatan itu bagian dari hidup dan tidak perlu dihilangkan. Tapi ada matematika sederhana yang perlu dilihat dengan jelas. Makan siang pesan delivery rata-rata Rp25.000 sampai Rp50.000 per porsi. Belum termasuk ongkos kirim dan biaya layanan yang bisa menambah Rp5.000 sampai Rp15.000 per pesanan. 5 hari seminggu, 4 minggu sebulan, itu Rp500.000 sampai Rp1,3 juta per bulan hanya untuk makan siang. Alternatif yang disiapkan sendiri untuk makanan yang sama, Rp8.000 sampai Rp15.000 per porsi. Kalau dihitung dari bahan baku. Selisihnya bukan kecil. Dalam setahun, itu Rp3 juta sampai Rp8 juta yang bisa dialokasikan ke tempat lain. Kebiasaan yang praktis. Tidak perlu masak setiap hari dari nol. Batch cooking sekali atau 2 kali seminggu. Memasak dalam jumlah besar sekaligus. Memotong waktu masak harian secara dramatis sambil tetap menyediakan makanan yang jauh lebih murah dari opsi pesan setiap hari. Mulai dari 1 hari dalam seminggu, lihat selisihnya di tagihan bulan depan. Kebiasaan 6, kenali pemicumu dan buat hambatan sebelum sampai di sana. Hambatan sebelum sampai di sana. Setiap orang punya pola pengeluaran impulsif yang spesifik untuk dirinya. Ada yang pengeluarannya meledak setiap kali sedang stres di kantor. Ada yang tidak bisa menahan diri ketika ada sale atau promo. Ada yang selalu overspend ketika keluar bareng teman-teman tertentu. Ada yang kebiasaan scroll marketplace justru memuncak ketika sedang bosan atau tidak bisa tidur. Pemicunya berbeda untuk setiap orang, tapi polanya hampir selalu konsisten. Dan hampir selalu bisa dikenali kalau kamu mau mengamatinya. Kebiasaan yang membedakan, jangan hanya mencatat apa yang kamu beli. Catat juga kondisi ketika kamu membeli. Sedang sendirian atau ramai. Sedang stres atau bosan. Baru buka aplikasi tertentu? Baru lihat konten tertentu? Setelah 30 hari, polanya akan mulai kelihatan. Dan ketika kamu tahu polamu, kamu bisa memasang hambatan sebelum pemicunya aktif. Bukan mencoba melawan dorongan di puncaknya ketika perlawanan paling sulit. Hapus aplikasi belanja dari layar utama. Keluarkan kartu kredit dari fitur autofill browser. Buat daftar belanja sebelum keluar rumah dan komitmen untuk hanya membeli yang ada di daftar kecil-kecil, tapi tepat sasaran. Kebiasaan 7, review keuangan bulanan, 20 menit, 1 kali sebulan. Ini kebiasaan yang paling sedikit dilakukan dan paling besar dampaknya dalam jangka panjang, bukan karena prosesnya rumit, tapi karena kebanyakan orang menghindari duduk dengan angka keuangan mereka. Ada kecemasan di sana, ada rasa tidak nyaman yang lebih mudah dihindari daripada dihadapi. Tapi, ada sesuatu yang terjadi ketika kamu duduk 20 menit sebulan sekali dan bertanya 3 pertanyaan sederhana. Pertama, bulan ini, berapa yang masuk dan berapa yang keluar? Apakah selisihnya positif? Ada yang tersisa? Atau negatif? Kedua, dari pengeluaran bulan ini, adakah yang terasa tidak sepadan, yang kalau bisa diulang, tidak akan aku ulangi? Ketiga, satu hal apa yang ingin aku lakukan berbeda bulan depan? Hanya 3 pertanyaan, 20 menit, 1 kali sebulan. Orang yang melakukan ini konsisten selama setahun, hampir selalu melaporkan hal yang sama. Bukan bahwa mereka tiba-tiba menjadi ahli keuangan, tapi bahwa mereka tidak lagi merasa hidupnya dikontrol oleh uang.
Mereka merasa mereka yang mengontrol. Dan perasaan itu bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang seberapa jelas kamu melihat dan seberapa sadar kamu memilih. 7 kebiasaan. Tidak ada yang revolusioner. Tidak ada yang butuh kursus finansial khusus untuk dimulai. Tidak ada yang membutuhkan penghasilan yang lebih besar dari yang kamu punya sekarang. Bayar dirimu sendiri pertama sebelum pengeluaran mengklaim semuanya. Catat pengeluaran bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat. Tunggu 24 jam sebelum membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Audit langganan setiap 3 bulan. Masak lebih banyak, pesan lebih sedikit. Kenali pemicumu dan pasang hambatan sebelum sampai di sana. Dan review keuanganmu 20 menit setiap bulan. Yang membedakan orang yang hidupnya berubah secara finansial dengan yang tidak bukan pengetahuan. Hampir semua orang tahu bahwa menabung itu baik, hutang konsumtif itu berbahaya, dan pengeluaran harus di bawah penghasilan. Yang membedakan adalah kebiasaan. Apa yang benar-benar dilakukan secara konsisten, bukan hanya diketahui secara teori. Dan kebiasaan tidak terbentuk dari satu keputusan besar. Ia terbentuk dari tindakan kecil yang diulang. Sampai ia tidak lagi butuh usaha sadar. Karena sudah menjadi bagian dari cara kamu beroperasi. Pilih satu dari 7 ini. Hanya satu. Yang paling mudah untuk dimulai dari kondisimu sekarang. Lakukan konsisten selama 30 hari. Kemudian, tambah satu lagi. Dompet yang lebih tebal bukan tentang berapa banyak yang masuk, tapi tentang berapa banyak yang tinggal. Dan kebiasaan itulah yang menentukan jawabannya.